bersama teman-teman dari Camper Vanka Residenan Bogor mau mengeksplor di wilayah Garut Selatan. Yeay, dapet ikannya. Seru banget. Kang, dapet Kang. Kita dapet nih, dapet satu. Petualangan akhir pekan ini saya buka dengan menyusuri jalan di wilayah Garut Selatan, Jawa Barat. Pesona Garut Selatan memang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Perbukitan yang hijau bersanding dengan keindahan birunya laut menjadi bingkai alam yang memesona mata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya bersama teman-teman dari Camper Vanka Residenan Bogor mau mengeksplor di wilayah Garut Selatan, tepatnya di Desa Purbayani. Nah, di sana kami mau mengikuti kegiatan warga sekitar yang ada di Desa Purbayani. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Akhirnya sampai juga saya di lokasi pertama petualangan akhir pekan ini. Wah Kang, lagi pada ngapain nih Kang? Ini bikin pancingan. Bikin pancing. Oh, pancing apa itu Kang? Pasang pancingan. Oh, buat ikan, mancing Iya. ikan. Oke. Nah, ini saya sama akang-akangnya mau mengikuti salah satu kegiatan warga yang ada di Desa Purbayani. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya mau menuju lokasi pencariannya nih. Mana Kang ikannya? Teh, Kang, saya pamit dulu ikutan mancing ya. Sementara Om dan Teteh menunggu sambil beristirahat sejenak. Lokasi pencarian kami kali ini terletak di Sungai Cipancong yang bermuara ke Pantai Rancabuaya. Sekarang saya sudah ada di Sungai Cipancong bersama warga sekitar yang biasa mencari ikan di sekitar sini. Dan ikan yang saya cari adalah namanya ikan boboso. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencari ikan boboso, diperlukan alat pancing sederhana seperti ini, namanya usep. Terbuat dari bambu yang bagian ujungnya dipasang kail untuk memasang umpannya. Umpan yang digunakan untuk memancing ikan boboso yaitu cacing. Untuk memancing boboso ini cukup mudah, tinggal masukkan alat pancing ke lubang batu sarang ikan target. Nah, dapat nih. Ah, itu dia. Wuh, dapet. Wah, ini si akangnya baru nurunin pancing sebentar dia udah langsung dapet Kang ya. Iya. Artinya potensi ikan di sini benar-benar melimpah Kang ya. Si ikan boboso ini. Duh, saya jadi nggak sabar pengen juga cari ikan sendiri. Sensasinya gimana ya? Let's go. Ayo Kang, kita cari lagi Kang. Boboso atau gabus malam aktif bergerak di malam hari, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkannya saat matahari masih bersinar. Ya, nggak dapet. Aduh, susah juga ya nyari ikan boboso ini. Selain harus paham dengan spot memancing, kesabaran juga menjadi kunci untuk bisa mendapatkan boboso. Yeay, dapet ikannya. Akhirnya, kesabaran saya berbuah hasil manis juga. Ukuran ikan boboso yang ada di sekitaran Sungai Cipancong ini memang tidak terlalu besar. Wah, tangkapan kita udah lumayan banyak nih Kang hari ini Kang. Nih, tapi saya masih mau lanjut nyari lagi.
Kang, ini boleh nggak saya minta nih ikan ini Kang? Buat dimasak. Buat dimasak. Silahkan aja buat Neng. Boleh? Boleh. Boleh Kang? Boleh Kang? Wah, makasih banyak nih Kang ya. Yeay. Nah, ini hasil tangkapan kami hari ini lumayan banyak. Sekarang saya mau mengolah ikan ini menjadi makanan yang spesial. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Supaya tetap segar, ikan boboso hasil tangkapan saya taruh di lemari pendingin. Inilah enaknya kalau bertualang dengan motorhome. Bahan makanan bisa tersimpan kesegarannya untuk kita olah nanti. Teh, ini ikannya udah siap dimasak teh. Sekarang saya mau masak pepes ikan boboso bakar papaya. Untuk membuat pepes ikan boboso bakar pepaya ini, bahan bumbunya cukup sederhana saja. Yang wajib ada dalam menu masakan ini tuh adalah daun kemangi. Masyarakat di sini biasa menyebut ini dengan surawung. Daun kemangi juga berfungsi sebagai pelekat semua bumbu yang digunakan dalam pepes ini. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, bungkus semua ke dalam daun pisang. Lalu masukkan ke dalam pepaya. Fungsi dari pepayanya ini supaya ikan pepesnya cepat empuk dan aromanya lebih terasa wangi. Lebih sedap ya. Kalau pepesnya sudah masuk, tusuk pepayanya agar lebih rapat. Nah, ini harus dibalik-balik supaya matangnya itu merata. Cara masak seperti ini memang butuh waktu agak lama, sekitar 45 menit. Hingga pepaya sudah sedikit hangus dan aroma khas sudah tercium. Nah, Om nih udah Oh, matang benar, nih Om udah ya. matang nih. Nah, udah bisa kita angkat nih Om. Iya. Yuk, kita angkat Yuk, aja yuk, Om yuk. sekarang. Ini rasa ikannya manis dan bumbunya begitu meresap ke dalam ikannya. Ikan boboso juga kaya akan manfaat jika dikonsumsi. Mulai dari vitamin B, vitamin E, hingga albumin yang bermanfaat untuk antioksidan di dalam darah. Tapi kita makan ikan ini harus hati-hati teh. Nah, nih durinya itu benar-benar halus dan kecil-kecil. Lumayan banyak, tapi rasanya juga Iya, rasanya Enak juga banget. sedap banget. saya pertama kali banget nih mancing ikan boboso. Langsung saya olah menjadi pepes seperti ini. Dan yang pastinya rasanya enak banget. Dan ikuti jejak saya, jejak Petualang! Petualangan saya dari Garut Selatan bergeser sedikit ke arah Cianjur Selatan. Berjarak sekitar 30-an kilometer, tepatnya di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Kali ini, saya dan teman-teman mau menuju Pantai Cemara. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Perjalanannya seru banget bersama motorhome dari Camper Van Karesidenan Bogor. Nanti di sini saya mau melakukan aktivitas yang seru banget pastinya. Sementara yang lain bersiap-siap untuk camping, saya mau langsung ke pantai. Halo Kang! Lagi pada ngapain Kang? Ini ngelus-ngelus kuda mau sekalian siap-siap seluncuran gitu. Oh ya? Ya. Wah, kayaknya seru tuh. Saya boleh ikutan Kang? Ikutan juga boleh. Boleh? Bareng-bareng gitu. Asik. Nah, ini si akang-akangnya lagi prepare mau main seluncuran kuda di sekitaran pantai. Jadi sekarang saya penasaran banget nih mau cobain. Ayo Kang, langsung aja yuk kita sana Kang, yuk. Oke, sekarang saya udah tahu caranya. Langsung aja saya cobain papan seluncuran.
Untuk mencoba naik di papan seluncur kuda ini, kita hanya perlu menjaga keseimbangan. Sambil agak jongkok, lalu badan membungkuk sambil memegang papan. Kalau sudah bisa jongkok, saatnya saya coba yang lebih menantang dengan berdiri di atas papan. Ternyata nggak semudah apa yang saya pikir dan akhirnya saya terjatuh juga. Seru banget. Saya mau lanjut lagi. Saya masih penasaran. Ternyata memang lebih seru kalau sambil berdiri seperti ini. Olahraga satu ini bisa melepaskan kepenatan sekaligus melatih otot lengan dan kaki. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan supaya bisa lebih lama bertahan di atas papan seluncur. Kali ini suasana Pantai Cemara lumayan sepi, jadi bisa puas bermain seluncuran kuda seperti ini. Pesisir selatan Jawa Barat seperti tak ada habisnya untuk menjadi medan petualangan. Kali ini, saya bersama rombongan akan berpetualang menyusuri setiap penjuru Garut Selatan. Ada sekitar 4 mobil beriringan untuk menuju satu lokasi yang sama. Kali ini kita mau berkemah lagi dalam balutan suasana pesisir, tepatnya di Pantai Cidora, Kabupaten Garut. Nah Om, sekarang kita nggak lagi 2 mobil nih Om ya. Ada rame-rame nih yang gabung sama kita. Tapi sekarang kita ingin pergi ke Pantai Cidora untuk camping di sana nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Konvoi seperti ini ternyata cukup seru, karena perjalanan terasa tidak membosankan. Terlebih lagi, bentang alam di sini sangat memanjakan mata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Cidora terletak tak jauh dari Pantai Rancabuaya yang sudah tersohor. Tepatnya berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Kawasan Pantai Cidora cukup landai dengan hamparan pasir hitam dan batuan karangnya. Cuaca kali ini cukup bersahabat, jadi lebih semangat untuk mempersiapkan kebutuhan berkemah kali ini. Saya bersama Teteh-Teteh mau menyiapkan kudapan untuk sore ini nih. Nah ini saya lagi marut kelapa, nantinya mau dipaduin dengan aneka kukusan. Aneka kukusan ini biasa disebut dengan warga sekitar dengan sebutan nganut. Pisang, talas, hingga ubi menjadi menu utama kudapan kali ini. Walaupun cukup sederhana, namun aneka kukusan ini bisa menjadi amunisi pengganjal perut. Teh, masih berapa lama nunggunya nih teh sampai mesa mateng? 20 menit. 20 menit. Kamu udah selesai belum? Ini masih marut. Untuk menambah cita rasa gurih pada kudapan, parutan kelapa menjadi salah satu resepnya. Om, ini udah mateng nih Om kukusannya. Kita santap sama-sama Om ya. Makanan ini tuh sebenarnya sederhana, tapi ketika kita santap di depan view Pantai Cidora bersama teman-teman, jadinya makanan ini terasa nikmat sekali. Meski sederhana, tapi kudapan kali ini cukup kaya nutrisi untuk menambah tenaga setelah bertualang seharian. Garut Selatan tidak hanya memiliki bentang alam yang indah, beragam potensi bahan pangan juga ada di sini. Salah satunya tanaman kebun warga yang dikenal dengan sebutan terubuk. Hai Bu, lagi pada ngapain? Coba boleh saya lihat Bu? Oh ini. Nah, ini adalah terubuk. Jadi kalau misalkan waktunya sudah panen, seperti ini bentuknya. Terubuk, atau ada juga yang menyebutnya tebu telur, memiliki batang yang berruas-ruas berwarna hijau kemerahan. Tanaman yang tumbuh subur di dataran tinggi ini memerlukan intensitas cahaya matahari selama 8 jam
untuk dapat berbunga maksimal. Untuk memanennya sendiri cukup mudah, tinggal mematahkan bagian yang batangnya membesar atau biasa disebut malai. Ini dia nih terubuknya, mau kita olah menjadi makanan yang spesial. Sekarang saya mau membuat masakan dari turubuk, namanya turubuk oseng-oseng cabai hijau. Pertama kita kupas terlebih dahulu terubuknya. Keluarkan isi dari dalam pelepahnya atau biasa disebut kelobot. Yang dipakai dari turubuknya itu seperti ini. Ini sekarang saya mau iris-iris dari si turubuknya. Setelah itu nanti bisa langsung kita masak dan dicampurkan dengan bahan-bahan sederhana ini. Untuk membuat masakan kali ini memang cukup sederhana, namun pasti spesial rasanya. Nah ini terubuk dengan bahan bumbunya sudah siap, sekarang kita olah. Kali ini kita mau memasaknya di dalam shikamaru nih, alias si motorhome. Cukup mudah untuk membuat oseng-oseng terubuk. Tinggal panaskan minyak, setelah itu masukkan irisan bawang dan cabai ke dalam wajan. Ini aromanya sudah mulai tercium, jadi udah bisa kita masukin. Saatnya masukkan terubuknya ke dalam wajan. Tambahkan sedikit air agar bumbu semakin meresap. Om, teh. Ya. Nah, ini terubuknya udah matang nih. Kita santap sama-sama yuk. 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 Oseng-oseng terubuk cocok sekali jika disajikan dengan nasi hangat. Rasanya benar-benar nikmat. Terasa pedas dan gurih, tekstur terubuknya pun lembut. Sangat cocok dikonsumsi ketika sedang berkegiatan seperti saat ini. Karena selain menambah energi, kandungan nutrisi pada terubuk cukup lengkap. Mulai dari air, fosfor, hingga vitamin C. Sehingga jika mengonsumsinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh hingga menjaga kesehatan tulang dan gigi. Gimana rasanya teh? Enak teh? Oke. Teh yuk, kita habisin yuk. Yuk. Lokasi tujuan saya kali ini sedikit mengarah ke daerah Garut Kota. Berjarak sekitar 90 km dari wilayah Garut Selatan. Sekarang saya sudah berada di areal persawahan yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kang, dapat Kang. Kang, dapat Kang. Kita dapat nih, dapat satu. Walaupun terlihat mudah, tapi aslinya cukup susah karena walang sangitnya kadang terbang ataupun lompat dengan cepat. Walang sangit merupakan serangga pengganggu yang memiliki bau khas dan menyengat. Biasanya, serangga ini mengeluarkan aroma khasnya jika merasa terancam sebagai bentuk perlindungan diri. Dapat. Yeay, dapat lagi satu. Nih Kang. Meskipun aromanya cukup menusuk hidung, namun belalang satu ini juga bisa menjadi lauk alternatif setelah diolah. Nah ini walang sangit yang tadi saya cari di sawah. Sekarang mau kami olah menjadi sambal goreng walang sangit. Untuk membuat sambal goreng kentang walang sangit ini, dibutuhkan beberapa bahan sebagai bumbu utamanya. Untuk sedikit menghilangkan aromanya, rendam walang sangitnya dengan air panas. Panaskan minyak pada wajan untuk menumis bumbu halusnya.
Kalau bumbunya sudah matang, masukkan potongan kentangnya, lalu gula, garam, dan lada. Selanjutnya, masukkan walang sangitnya. Masak kurang lebih selama 15 menit, sambal goreng kentang walang sangit siap dihidangkan. Nah, ini sambal goreng kentang walang sangitnya udah mateng. Sekarang kami mau menyantap makanan ini bersama-sama. Ternyata rasanya tidak seaneh yang saya bayangkan. Cukup enak dan bisa dinikmati. Walaupun masih ada sedikit bau khas walang sangitnya. Pengalaman baru lagi bagi saya menyantap olahan walang sangit, apalagi ditemani dari teman-teman camper van. Ditambah cuacanya yang sangat dingin ini membuat kami menyantap makanan ini dengan terasa nikmat sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.